bagi dia. Dia Yesus telah mati bagiku, dia Tuhan selamatkan jiwaku. Kita nyanyikan. Penyelamatannya bagi kita bukanlah sebuah cerita semata. Dia yang begitu berkuasa menaklukkan kematian, bangkit, dan kubur kosong sebagai bukti dia adalah Allah yang hidup. Sehingga di dalam dia kita yakin dan percaya bahwa hari esok akan selalu ada sebab dia yang pegang. Kembali kita naikkan pujian syukur kita sebab dia hidup. Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Allah, Yesus nama
kerajaannya dan kuasanya yang kekal selalu menunjukkan kasih-Nya yang nyata bagi kita. Kita yang selalu disayangi, memihak kita, membuat kita percaya hanya Dialah perlindungan dan tempat bernaung yang paling aman di dalam menghadapi pergumulan kita di dalam hidup ini. Kembali kita nyatakan pujian kita melalui pujian kita, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Shout to the Lord, all the earth, alas, let us sing. Power and majesty, praise to the King, mountains bow down and the seas will roar. Kita angkat lagu pujian kita melalui pujian Shout to the Lord. My comfort, my shelter, tower, a refuge and stead. Kita nyanyikan. The wonders of your mighty
Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus, kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa bersama-sama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, atas segala yang kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru, bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani kita, mengampuni dan melepaskan kita dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan, dan memelihara kita dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.诗篇113章1到8节，以色列除了埃及，雅各家离开所应许之民。那时，由大卫主的圣所，以色列为他所治理的国度。沧海看见就奔逃，约旦河也倒流。大山踊跃如公羊，小山跳舞如羊羔。沧海啊，你为何奔逃？约旦啊，你为何倒流？大山啊，你为何踊跃如公羊？小山啊，你为何跳舞如羊羔？大地啊，你因见主的面，就是雅各神的面，便要震动。他叫磐石变为水池，叫坚石变为泉源。当念我要为圣父、圣子、圣灵，起初这样，现在这样，以后也这样，永无穷尽。阿门。Yehezkiel 47 ayat 1 sampai 12. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur,
dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkesiapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak sebab kemana saja air itu sampai. Air laut di situ menjadi tawar dan kemana saja sungai itu mengalir. Semuanya di sana hidup. Maka penangkapan ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Laim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan. Seperti ikan di laut besar sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah firman Tuhan. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan yang lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bersama-sama kita ucapkan kolekta. Tuhan atas semua kehidupan dan kuasa, yang melalui kuasa kebangkitan Putra-Mu telah mengatasi kuasa dosa dan kematian untuk menjadikan segala sesuatu yang baru di dalam Dia. Karuniakanlah agar kami mati terhadap dosa dan hidup untuk Engkau di dalam Yesus Kristus, dapat memerintah bersama Dia dalam kemuliaan, yang bersama-Mu dan Roh Kudus adalah pujian dan kehormatan, kemuliaan dan kuasa, kini dan selamanya. Amin. Doa syafaat oleh Ibu Jayani. Mari kita bersatu di dalam doa. Adapun pokok doa kita hari ini, pertama kita berdoa untuk jemaat. Kiranya jemaat dapat diberikan Roh Kudus untuk melayani satu sama lain dan untuk memuliakan nama Tuhan. Kedua, doakan pelayanan Gereja Iktus Medan agar kita dapat lebih bertumbuh dan lebih luas lagi, sehingga banyak orang-orang yang dapat dijangkau melalui pesan Injil. Ketiga, kita berdoa untuk program gereja, ibadah minggu, sekolah minggu, pemuda, penginjil, misi dalam perjalanan dengan baik dan dampak yang nyata. Dan yang keempat, kita sama-sama mendoakan proses pemulihan Bu Sukita Yusnopericung yang sedang dirawat di rumah sakit. Kiranya kasih Tuhan bersama Bu Sukita. Mari kita bersatu hati berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur atas hari yang baru. Hari ini kami memperingati kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu terbuka bagi seluruh bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kebangkitan-Mu kami lebih lagi Tuhan mempercayai Engkau, Allah yang hidup dan yang ada. Bapa di dalam surga, tolong kami Tuhan, biarlah hati kami setiap hari memuji dan menyembah Engkau di dalam lewat perkataan dan perbuatan kami. Biarlah di dalam diri kami masing-masing orang lain dapat melihat Engkau Allah yang hidup, Allah yang ada yang kami sembah, dan biarlah orang lain boleh sama-sama juga selamat mendapat berkat kasih karunia-Mu yang sudah Engkau berikan terbuka bagi seluruh bangsa. Hari ini kami mengucap syukur di sepanjang malam Tuhan Engkau telah menyertai kami, sehingga pagi ini kami boleh datang walaupun dalam keadaan hari yang mendung dan hujan Tuhan. Terima kasih kami boleh hadir bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Engkau. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk anggota jemaat kami Tuhan. Biarlah segala kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan boleh bertumbuh kami di dalam pengenalan akan Engkau lebih dalam lagi. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa mendidik dan mengajari kami, sehingga kami boleh taat sampai akhirnya. Bapa di dalam surga, juga kami mau berdoa untuk gereja Iktus di Medan ini maupun yang di Palembang Tuhan. Biarlah terus menerus Engkau membimbing kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang takut kepada Engkau. Dan biarlah melalui perkataan dan perbuatan kami, Injil dapat diterima dan disampaikan. Baik orang yang melihat dan yang mendengar firman-Mu. Pakai kami semua Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Teguhkan dan kuatkan hati kami, sehingga kami benar-benar Tuhan melakukan apa yang Kau inginkan, apa yang kami rindukan. Kiranya Engkau juga Tuhan meneguhkan dan menyertai kami masing-masing. Bapa di dalam surga, segala program jemaat yang telah direncanakan untuk kedepannya Tuhan, biarlah kiranya tangan kasih-Mu memenuhi segala kebutuhan yang akan dilaksanakan di dalam program ini Tuhan. Biarlah gereja-Mu boleh menjadi saluran berkat untuk orang lain.
terbuka bagi seluruh bangsa, bagi seluruh orang yang ada di sekitar kami, juga bagi kami sebagai jemaat-Mu. Tuhan, terima kasih atas waktu kesempatan yang Kau berikan, pemeliharaan-Mu seumur hidup kami, sehingga hari ini kami boleh sama-sama untuk memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, dengan segala keberadaan kami, kekurangan dan kelemahan kami datang kepadamu Tuhan, memohon belas kasihan-Mu kepada boksu kami yang di dalam perawatan, yang masih di rumah sakit Tuhan. Kiranya Engkau berkenan, kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, menyembuhkan boksu kami, biar kami boleh bersama-sama ada di rumah-Mu di sini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati rumah tangga boksu kami, berikan kepada mereka semua Tuhan sekeluarga kesehatan, kekuatan untuk tetap bertahan di dalam pencobaan. Kiranya Tuhan, kami menantikan semua pertolongan-Mu, biarlah orang lain dapat melihat Tuhan kebesaran kasih-Mu yang telah Engkau curahkan di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami mohon kepadamu, kiranya Engkau berkenan menyembuhkan boksu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Haleluya, amin. Jemaat diundang berdiri. Kita lanjut dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali kita angkat lagu pujian kita melalui lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Mari kita nyanyikan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat
selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat Hari Paskah. Ya, Bapak Ibu terkasih, tanpa terasa hari ini adalah Hari Paskah. Sepanjang 6 minggu terakhir kita sudah mengikuti Bapak Ibu masa-masa prapaskah, perjalanan Yesus, murid-muridnya menuju Yerusalem. Dan minggu lalu Bapak Ibu terkasih, kita mengikuti perjamuan kudus. Kita menyaksikan satu peristiwa Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dengan kemenangan pada hari Minggu Palma. Namun banyak hal yang terjadi ya Bapak Ibu ya, dalam minggu antara Minggu Palma sampai hari ini, yang sering disebut juga Pekan Suci atau Minggu-Minggu Suci. Izinkan saya Bapak Ibu, next. Izinkan saya merangkum kembali peristiwa Pekan Suci ini. Hari Senin, next. Hari Senin dan Selasa ini konflik antara Yesus dan para pemimpin agama. Kemudian hari Rabu Yudas merencanakan pengkhianatan. Kamis perjamuan terakhir dan penangkapan di Yerusalem, dilanjutkan dengan Jumat, kemudian hari Sabtu dan hari ini hari kebangkitan. Bapak Ibu terkasih, sejauh mana makna kebangkitan Yesus di hari ini hidup dalam diri kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami dapat memperingati kebangkitan-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, tolong kami melalui kebangkitan, kami sadar, kami mengerti betapa Engkau mengasihi kehidupan kami. Ya Tuhan, biarlah renungan di pagi hari ini dapat menolong kami semakin hari, semakin mengerti, semakin bertumbuh dalam iman kami. Tolong hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, biar Roh Kudus-Mu menolong, membimbing setiap perkataan yang boleh hamba-Mu sampaikan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, bagaimana perasaan para murid-murid saat itu ketika mereka terkejut dengan peristiwa di Kamis dan Jumat. Mereka berduka dengan kematian Tuhan mereka, guru. Dan kemudian mereka bersembunyi karena takut keselamatan mereka terancam. Bapak Ibu terkasih, renungan pagi hari ini saya kasih judul dari Lukas 24 ayat 5. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dunia saat ini sering mencari hal seperti ini. Mencari hal yang tidak ada, mencari kebenaran yang semu atau kebenaran yang tidak terbukti. Next, ini adalah pertanyaan ya, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ini satu pertanyaan yang luar biasa. Bapak Ibu terkasih, kita tidak mencari orang mati di antara orang hidup. Jadi pertanyaannya, mengapa seorang mencari yang hidup di antara orang yang mati? Masih banyak
Di tahun 2025 ini masih banyak orang ke kuburan. Nanya. Entah apa lagi tanya. Pokoknya ditanya. Jadi apa artinya itu? Bapak Ibu terkasih, kita tidak mencari orang mati di antara orang hidup. Jadi pertanyaannya lagi, kenapa kita lakukan itu? Itulah pertanyaan yang diajukan oleh malaikat kepada wanita yang datang ke makam Yesus di hari Paskah itu. Pagi hari ini kita juga mau merenungkan pertanyaan ini. Yang pertama, mencari Yesus di antara orang mati. Bapak Ibu kita bisa membaca di ayat 1 sampai 3. Ini ada cerita para wanita pada pagi Paskah. Mari kita perhatikan di ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dan membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Pada Jumat Agung, setelah Yesus wafat, Bapak Ibu, Yusuf dari Arimatea ini mendapatkan izin untuk menguburkan tubuhnya di kubur. Dan para wanita yang mengikutinya waktu itu melihat tempat di mana Yesus dikuburkan, dibaringkan di situ. Kemudian sesuai dengan perintah yang sudah ditetapkan, dimasukkan ke kubur, kemudian digulingkan, diletakkan batu yang besar di sana. Dan minggu pagi para wanita ini pergi, berangkat menuju kubur. Lukas memberitahu kita saat itu masih pagi. Pagi-pagi benar. Sekitar pukul 4 atau 5. Jadi para wanita ini merasa ada sesuatu yang penting. Kemudian mereka bangun pagi-pagi benar di hari Paskah. Mereka membawa rempah-rempah yang siapkan. Kemudian mereka mau pergi ke kubur. Maksud mereka mau menaburkan rempah-rempah itu karena kasih dan hormat mereka, Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus telah mati. Mereka mau mengurapi tubuhnya di kubur. Dengan kata lain, mereka datang dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan Yesus masih ada di kubur. Namun kalau kita perhatikan di ayat 2, ayat 3, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu dan ketika masuk ke dalam mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus lagi. Bapak Ibu bisa bayangkan di saat itu kuburan depannya ada batu besar. Secara logika batu besar ini tidak bisa digulingkan oleh perempuan-perempuan itu. Karena batu ini sangat berat dan mustahil para wanita ini bisa menggulingkan. Tapi banyak orang juga mencari-cari. Wah, itu kan pasti digulingkan itu Tuhan Yesus pura-pura mati atau Tuhan Yesus hanya pingsan, ditidurkan situ. Kemudian malam-malamnya keluarlah Tuhan Yesus. Nah, banyak narasi-narasi yang dibuat orang-orang yang tidak percaya atau mencari-cari kesalahan atau mencari-cari hal-hal yang untuk digunakan mereka. Saya narasi supaya banyak orang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau kita pelajari lagi, kita baca lagi, mungkin Bapak Ibu pernah baca artikel bahwa arkeolog selama ribuan tahun masih berusaha mencari tulang belulang Tuhan Yesus. Masih berusaha mencari kebenaran bahwa Tuhan Yesus ini enggak bangkit. Dan setiap usaha mencari kebenaran itu selalu pulang dengan tangan kosong. Next. Bapak Ibu kalau pernah baca buku judulnya Move the Stone. Ini karya Frank Morison. Next. Frank Morison
ini adalah seorang yang skeptis. Ini skeptis maksudnya orang yang ragu-ragu. Ini dia seorang jurnalis Inggris yang hidup di awal abad 20. Meskipun si Frank ini mengagumi pribadi Yesus, tapi dia tidak meyakini bahwa kebenaran-kebenaran atau kisah-kisah tentang Yesus ini dia tidak mau percaya. Dia katakan, ini sekedar mitos, ini sekedar legenda, terutama kisah kebangkitannya. Lalu si Frank Marison ini mendapatkan satu ide. Kenapa saya tidak membuktikan saja bahwa kebangkitan Yesus ini tidak benar, tidak pernah terjadi. Kemudian dia menggunakan semua keterampilan jurnalistiknya untuk mencari, membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit dari kematian. Kemudian dia melakukan penelitian, menulis, menyajikan fakta-fakta historis dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kematiannya. Dan Frank Marison mulai mencari Yesus di antara orang mati. Namun ada hal yang menarik dari sini. Frank Marison tidak pernah menemukan fakta-fakta bahwa Yesus masih hidup. Ia justru temukan apa yang dikatakan Lukas, renungan kita di pagi hari ini. Ia menemukan batu sudah terguling dan tidak menemukan tubuh Yesus. Dan dia menemukan Yesus sudah bangkit. Kemudian Marison ini menuliskan hasil penelitiannya di buku ini. Bapak Ibu terkasih, kalau mau baca boleh di website banyak versi PDF-nya. Dia menulis penelitian satu buku ini. Buku ini adalah satu kebalikan dari niatnya yang tadi. Niatnya tadi ingin membuktikan bahwa Tuhan Yesus nggak pernah bangkit. Setelah dia mencari fakta, kemudian dia menemukan. Kemudian dia menulis judul bab pertama di buku ini, The Book That Refused to Be Written. Buku yang menolak untuk ditulis. Dalam kata pengantarnya, Marison menuliskan, studi ini dalam beberapa hal sangat tidak biasa dan mengunggah pemikiran, sehingga penulis merasa perlu untuk menjelaskan secara singkat bagaimana buku ini akhirnya mengambil bentuk yang sekarang. Dalam satu pengertian, buku ini tidak bisa mengambil bentuk yang lain karena pada dasarnya ini adalah sebuah pengakuan kisah seorang pria yang awalnya berniat menulis satu jenis buku, tetapi dengan kekuatan fakta-fakta itu sendiri merasa terdorong untuk menulis buku yang sama sekali berbeda. Itulah kata pengantarnya yang dia tuliskan di buku ini, Who Moved the Stone. Bukan fakta-fakta itu yang berubah, Bapak Ibu. Karena fakta-fakta itu sudah tercatat dan tidak tergantikan dalam momen-momen sejarah di halaman-halaman sejarah manusia. Itulah yang terjadi. Kemudian Frank Marison memulai perjalanan untuk membantah kebangkitan Yesus, namun pada akhirnya dia menulis sebuah buku yang klasik yang menyajikan bukti-bukti kebangkitan Yesus. Marison mencari Yesus di antara orang mati, tapi dia tidak menemukannya. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah kita juga mencari Yesus di antara orang mati dalam kehidupan kita? Kita tidak bisa mencari di antaranya para murid, para pengikut. Mengapa mereka lupa? Mengapa mereka tidak mengingat kata-kata Yesus? Murid-murid terkejut, takut. Seakan-akan apa yang sudah dijelaskan Tuhan Yesus, pengajaran yang sudah diberikan Tuhan Yesus, mereka lupa. Mereka tidak mengingat kata-kata Yesus. Mungkin juga takut, sedih,
terkejut, syok melihat Yesus disalibkan. Mungkin juga karena mereka masih memandang Yesus sebagai pola pikir manusiawi. Mereka tidak membayangkan, Bapak Ibu terkasih, bagaimana seorang bisa bangkit dari kematian. Namun para malaikat mengingatkan mereka. Barulah mereka ingat kembali apa yang Yesus katakan. Bapak Ibu terkasih, hari ini hari Paskah. Ini adalah kabar baik bagi kita semua. Kabar baiknya apa? Yesus sudah bangkit. Pandangan dunia ini yang paling tidak masuk akal bagi dunia ini adalah yang pertama ketika Yesus mati. Mungkin banyak orang yang mengejek. Orang gak mengerti kenapa Yesus mati. Dan orang mengejek. Tuhan kalian mati. Dan mereka gak mengerti kenapa Tuhan kita mati. Yang kedua, kebangkitan ini juga. Banyak orang gak mau terima, gak mau percaya. Dikatakan mitos, legenda. Kenapa mati? Kenapa capek-capek habis mati harus bangkit lagi dan lain sebagainya. Nah, inilah tugas kita Bapak Ibu, bagaimana kita menyampaikan kabar baik. Yesus sudah bangkit. Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Sekali lagi Bapak Ibu, ini satu pertanyaan yang menjadi satu highlight bagi kita. Bagaimana seluruh kehidupan kita mengingat bagaimana karya keselamatan Tuhan dalam kehidupan kita. Teori-teori manusia, peninggalan-peninggalan sejarah banyak sekali meragukan, ketidakpercayaan. Sehingga masih banyak orang mencari yang sudah mati di antara yang hidup. Bapak Ibu Saudara, Paskah ini bukan hanya tentang peristiwa kebangkitan yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi Paskah adalah tentang kuasa kebangkitan yang masih bekerja sampai hari ini, sampai 2025. Yesus hidup, karena dia hidup kita punya pengharapan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Yesus tidak bangkit, apalah yang mau kita percayai? Bukankah kepercayaan kita sama dengan agama-agama yang ada di dunia ini? Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Jadi kabar baik Paskah, bahwa kita tidak perlu lagi mencari Yesus di antara orang mati. Kita menemukan dia di dalam kehidupan kita saat ini. Jika kita percaya kepadanya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Terkadang Bapak Ibu terkasih saudara, makna ini luput dari kehidupan kita. Baru semua terjadi. Kemudian baru kita mengingat, memahami semuanya itu. Dan perempuan-perempuan itu juga yang datang membawa rempah-rempah ke kubur Yesus pada pagi Paskah, mencari seorang yang mati. Dan para malaikat memberitahu kepada perempuan-perempuan itu. Saudara, itulah kabar baik Paskah. Yesus Kristus telah mengalahkan maut. Maut dan kubur. Ia bangkit dari kehidupan, ia bangkit dari kematian di pagi Paskah ini. Ia hidup dan berkuasa sampai sekarang. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita tidak percaya, untuk kita tidak mengerti atau kita merasa ragu. Benar nggak ya Tuhan bangkit? Next, pertanyaannya bagaimana kita menanggapinya? Kabar baik Paskah kita sudah terima. Maka pertanyaan tersisa, bagaimana kita menanggapi, kita merespon? Dalam renungan kita di pagi hari ini kita akan melihat beberapa respon yang terjadi dalam teks yang sudah kita bacakan. Respon para perempuan, yang pertama respon para perempuan. Para perempuan ini percaya dan membagikan di ayat 9 sampai 10.
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Pertama, ada respon dari para perempuan. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka memberitahukan semuanya itu kepada 11 murid dan kepada semua yang lain. Bapak Ibu terkasih, saudara, para perempuan itu kembali dari kubur memberitahu semua yang mereka lihat, yang mereka alami pada rasul dan kepada orang-orang yang berkumpul. Mereka masih merasa takut, bingung, dan belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Namun hal yang luar biasa yang mereka lakukan. Mereka memberitahukan bahwa tubuh Yesus tidak ada di kubur lagi. Mereka menyampaikan bahwa para malaikat berkata bahwa ia telah bangkit dari kematian. Para perempuan itu percaya dan mereka membagikan iman itu kepada orang lain. Pertanyaannya, apakah kita percaya akan kebangkitan Yesus di pagi hari ini? Apakah kita sudah mengaku dengan mulut kita Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati? Jika iya, maka kita perlu membagikan iman itu kepada orang lain, seperti yang dilakukan oleh para wanita ini. Bapak Ibu saudara, jangan menyimpan kabar baik ini untuk diri sendiri. Bukankah ini tindakan yang egois? Mari kita bagikan, kita sampaikan ke semua orang bahwa Yesus sudah bangkit untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Kemudian respon yang kedua, respon para rasul yang tidak percaya dan tidak melakukan apa-apa. Next. Ada respon juga setelah perempuan kembali membagikan, kemudian respon para rasul dan mereka tidak percaya. Tapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Kalau kita perhatikan, kita baca, para perempuan percaya dengan kabar baik sehingga mereka membagikan imannya, tetapi para rasul tidak percaya dan akibatnya mereka tidak melakukan apa-apa. Ya sudahlah, kita di sini ajalah. Masih takut, masih gelisah, masih bingung. Apa yang terjadi? Sudah, kita di sini aja. Tidak perlu melakukan apa-apa. Mungkin perempuan yang baru dari kubur itu mungkin terkejut juga sehingga mereka berbicara omong kosong. Bapak Ibu terkasih, saudara, mereka tidak percaya pada semua hal tentang Yesus. Semuanya itu terdengar seperti omong kosong bagi mereka. Dan mereka menolak kisah Yesus begitu saja dan melanjutkan hari-hari mereka seakan-akan tidak ada yang terjadi di hari Paskah itu. Pertanyaannya, apakah itu respon kita juga di hari ini? Apakah setelah kita mendengar kisah Paskah, tapi kita tidak benar-benar mengambil tindakan? Apakah kita berpikir juga, ya itu ya untuk ya hamba-hamba Tuhan sajalah atau penginjil yang membagikan berita-berita ini, tidak ada hubungannya dengan saya. Ya mungkin saya datang cuman menikmati Paskah, kemudian bersukacita dengan saudara seiman dan menikmati persekutuan. Dan ya sudah, hanya itu. Saya tidak perlu melakukan hal apa-apa. Jika demikian Bapak Ibu, apa yang terjadi? Maka dunia akan kehilangan kabar terbaik bahwa Yesus hidup.
pertanyaannya lagi, apakah semua itu terdengar seperti omong kosong bagi kita? Mari kita berpikir, bagaimana jika hal itu benar? Bukankah setidaknya kita ingin menjadi benar? Respon yang selanjutnya Bapak Ibu, Petrus kemudian lihat 12. Lalu mereka pun segera bangun dan kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid dan teman-teman mereka sedang berkumpul bersama. Lalu ia menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Jadi apakah hanya ada dua pilihan? Percaya bahwa Yesus telah bangkit atau tidak sama sekali? Sekilas nampaknya seperti itu. Namun selalu ada pilihan Bapak Ibu. Pilihan yang dilakukan atau ditunjukkan si Petrus ini pada ayat 12. Tapi Petrus bangun lalu berlari ke kubur, dan ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dengan heran membayangkan apa yang terjadi. Jika kita masih ragu tentang kebangkitan Yesus, ada pilihan ketiga. Selain sekedar menolak sebagai omong kosong, kita dapat melakukan apa yang dilakukan Petrus, yaitu memeriksanya sendiri. Bagaimana memeriksanya? Bapak Ibu bisa membaca Alkitab, memeriksanya sendiri, mencari buku-buku pendukung yang ditulis oleh penulis-penulis yang memang sudah mengalami atau mempercayai bahwa fakta-fakta yang mereka cari, seperti Frank Marison tadi. Awalnya dia mencari fakta bahwa Yesus tidak pernah bangkit. Tapi akhirnya setelah dia memeriksa semua fakta yang ada, dia percaya. Dia mengubah tulisannya bahwa Yesus sudah bangkit. Alkitab mencatat bahwa Yesus pertama kali menampakkan diri kepada Petrus sebelum menampakkan diri kepada ke-12 murid lainnya. Di Lukas 24 ayat 33, di 1 Korintus 15 ayat 5. Petrus belum sepenuhnya percaya pada Yesus, tapi dia tidak serta-merta untuk menolaknya. Ia memeriksa sendiri. Dan akhirnya apa, Bapak Ibu Saudara? Bertemu dengan Kristus yang hidup. Mungkin kita bisa berkata, ya itu gampanglah sama si Petrus. Dia bisa langsung lari ke kuburnya, melihat sendiri, kemudian dia bisa menemukan fakta. Mungkin kita juga berkata, aduh mana mungkin saya lakukan seperti yang Petrus lakukan. Memang benar Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa pergi ke kubur Yesus secara fisik. Tapi kita bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Frank Marison. Bapak Ibu, beberapa literatur, buku yang Bapak Ibu boleh baca, boleh mencari fakta di buku-buku tersebut. Misalnya More Than a Carpenter, karya Josh McDowell. Josh McDowell adalah seorang apologet. Bapak Ibu bisa mencari fakta di sana. Kemudian The Case of Christ, ini karya Lee Strobel. Ini juga seorang jurnalis yang awalnya skeptis, tapi dia menemukan faktanya. Dan karya Lee Strobel ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa cari, bisa baca. Kemudian kalau Bapak Ibu masih kurang, Bapak Ibu bisa cari judul buku The Reason of the God, karya Timothy Keller. Ini juga buku bagus, buku yang bisa mendukung Bapak Ibu kalau masih ragu-ragu bahwa Yesus sudah bangkit. Buku ini bisa
menolong kita. Sumber-sumber terpercaya secara penulisannya, secara akademis, secara jurnalis bisa menolong kita memahami bukti tentang kebangkitan Yesus. Namun kalau Bapak Ibu saudara bukan tipe yang suka membaca, mungkin Bapak Ibu bisa datang kepada pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja, mungkin bisa men-sharingkan hal tersebut. Bapak Ibu terkasih, saudara, apa kesimpulan pagi hari ini? Sekali lagi, para malaikat bertanya pada perempuan di pagi Paskah itu, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Izinkan saya menegaskan kembali pertanyaan ini, Bapak Ibu. Jika kita mencari Yesus di antara orang mati, maka kita tidak akan pernah menemukan. Karena memang Yesus tidak berada di sana. Tetapi jika kita mencari Yesus di antara orang hidup, jika kita mengakui dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kita akan menemukan Dia. Yesus Kristus hidup, Dia bangkit, dan sungguh-sungguh Dia sudah bangkit. Kalau kita mau mempelajari lagi, tidak ada seperti pendiri agama di dunia manapun. Yesus tetap hidup. Pendiri agama lain sudah meninggal dan tidak pernah bangkit. Joseph Smith, pendiri Mormon, dia sudah mati, sudah selesai, tidak ada lagi. Yesus, Dia mati dan bangkit. Kemudian 40 hari nanti akan bersama-sama di dunia dengan murid-muridnya, kemudian naik ke surga. Bapak Ibu terkasih, tidak ada pendiri agama di dunia manapun, di seluruh jagat ini, nggak ada. Tuhan Yesus matinya disaksikan kurang lebih ratusan orang. Kebangkitannya juga disaksikan, saksi mata ada. Kenaikannya juga ada saksi mata, 400 orang. Jadi Tuhan Yesus bukan seperti diam-diam mati, diam-diam bangkit, diam-diam naik ke surga. Enggak. Jika ada saksi mata, berarti kejadian itu sah, kejadian itu benar. Jika saksinya cuma satu, masih diragukan. Jika saksinya 2, kurang kuat. Jika saksinya 100 orang, 100%. Itu kejadian yang nyata. Yesus tidak mati tapi hidup. Ini berarti kepercayaan kita, kekristenan kita bukan hanya tentang prinsip moral, prinsip ajaran etika, tetapi bagaimana tentang hubungan dengan pribadi yang hidup. Yesus telah memberikan teladan. Makanya dikatakan kita punya Tuhan yang hidup. Kita bukan punya Tuhan yang mati. Kalau Bapak Ibu saudara pernah melihat film singkat judulnya God is Not Dead. Nah, ini juga baik untuk referensi kita. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, walaupun orang-orang di sekitar yang gak percaya dikatakan God dead, tapi kita percaya God is not dead. Tuhan itu tidak mati. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup. Next. Bapak Ibu, apa respon kita? Yang pertama, percayalah. Akui Yesus sebagai Tuhan. Jika ini masih meragukan Bapak Ibu, selidikilah seperti Petrus dan Frank Marison ini.
ketika Bapak Ibu dapat fakta-fakta yang luar biasa, bagikanlah kabar baik kepada dunia ini. Apa aplikasi praktis yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Next. Bapak Ibu, tidak ada lagi dosa-dosa masa lalu. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah menebus kita. Mari kita mencari pertolongan kepada Tuhan yang hidup. Karena kita tahu bahwa setiap pergumulan yang kita hadapi, kalau menggunakan kekuatan sendiri, kita nggak sanggup. Dan kita punya Tuhan yang hidup. Kita dipenuhi sukacita, karena kita sudah menerima pengampunan dan kehidupan kekal. Bapak Ibu, kita juga hidup dalam sukacita, kita sudah diampuni dalam kehidupan kita. Kita menjadi pemenang atas dosa-dosa. Kita punya pandangan kekekalan. Kehidupan walaupun sulit, walaupun penuh tantangan, ini bukan akhir. Karena kita akan menghabiskan kekekalan di surga bersama Tuhan Yesus. Yang terakhir, Bapak Ibu, bersedia mengampuni orang lain. Karena kita sadar dan harus sadar betapa besar dampak pengampunan dalam kehidupan kita. Mari kita bagikan anugerah ini, bagikan berita yang luar biasa ini kepada semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kabar baik Paskah yang boleh kami dengar pagi hari ini. Biarlah kabar baik ini dapat menolong kami semakin bertumbuh dalam iman kami. Menolong kami untuk membagikan kabar baik ini kepada semua orang. Terima kasih ya Tuhan untuk semua anugerah dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku.
Bapak Ibu silakan bangkit berdiri. Kita sudah menerima kabar baik bahwa Yesus sudah bangkit. Mari bagikan kabar baik ini kepada setiap orang, pada keluarga kita, teman kita, dan kepada semua orang. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian senantiasa. Amin. Bapak Ibu, kita akan memperhatikan warta gereja. Jemaat yang beribadah minggu lalu, minggu ke-15, kebaktian umum 29 orang, ibadah Kamis Putih ada 8 orang, Yud ada 6 orang, dan ibadah Jumat Agung ada 30 orang. Jumlah persembahan kebaktian umum sebesar Rp180.000, persembahan building fund sebesar Rp246.000, persembahan paket sosial dari Saudari Felicia dan Saudara Luis sebesar Rp300.000. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, baik persembahan untuk gereja, untuk pembangunan maupun paket sosial. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Hotline layanan gereja dapat Bapak Ibu hubungi nomor WA jika memerlukan pokok doa atau hal-hal yang lain. Kami juga mengundang Bapak Ibu bersama-sama untuk berdoa untuk setiap pergumulan yang terjadi, untuk pelayanan kita, untuk saudara kita yang mungkin kita ingat perlu didoakan, kita bersama-sama berdoa bagi mereka. Beberapa paket sosial yang sudah terkumpul dan sudah didistribusikan, dan beberapa paket lagi akan kita distribusikan pada hari ini maupun besok. Bapak Ibu terkasih, kami terus mengundang untuk Bapak Ibu doakan pemulihan dari Pak Yusno yang dalam perawatan. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan memberikan pemulihan sesuai dengan kehendaknya. Demikian warta gereja. Pelayanan minggu depan, Bapak Ibu jika ada perubahan nanti akan diinfokan kembali.